Virus penyebaran COVID-19 di Indonesia saat ini berusaha ditekan sekuat mungkin oleh pemerintah. Hal itu membuat pemerintah menyarankan masyarakatnya agar berpartisipasi dalam pemberian vaksin untuk mengurangi dampak penyebaran virus COVID-19 yang saat ini perkembangannya masih mengkhawatirkan. Hal itu pun langsung direspon oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno yang ditemani oleh Hotman Paris yang bertujuan untuk meninjau langsung pelaksanaan proses vaksinasi COVID-19. Di depan Holy Wings ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bang Hotman, sahabat lama saya, ahli hukum tapi sekarang sudah menjadi pelaku ekonomi kreatif bersama dengan timnya dari Holy Wings, ada Mr. Holy, ada Pak Ivan Tanujaya, dan juga ada Pak Hengki dan Dede Holy. Jadi ada Mr. Holy, ada Dede Holy. Hari ini saya mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Holy Wings yang terus bertahan di tengah-tengah pandemi dan tantangan ekonomi. Ini adalah Holy Wings yang merupakan jaringan dari 30 Holy Wings yang sudah ada baik di ibu kota maupun di daerah lain termasuk juga Bali. Dan rencananya dalam waktu singkat Holy Wings tetap akan berekspansi dengan membuka beach club pertama yang dimiliki oleh talenta anak-anak bangsa dan terbesar di Asia. Nah, oleh karena itu saya ucapkan apresiasi setinggi-tingginya dan terutama sekarang Holy Wings sudah mencatatkan diri sebagai sentra ekonomi kreatif dengan jumlah vaksinasi terbesar, 85.000 vaksin yang sudah dilakukan di jaringan Holy Wings. Ini harus kita dorong terus karena kita akan bisa pulih kalau kita memiliki tingkat kekebalan komunal atau herd immunity, yaitu Jakarta alhamdulillah sudah 7,5 juta, tapi di daerah lain masih perlu kita dorong dan itu kita akan bermitra dengan Holy Wings. Yang kedua, dari segi ekonomi banyak dari 1.000 karyawan di sini memerlukan mata pencarian penghasilan. Kita perlu sehat agar sektor ini bergerak kembali. Jadi kami menyiapkan langkah-langkah pemulihan sektor ini dengan stimulus ekonomi. Dan yang ketiga, tentunya kita ingin para media ikut mendorong kesuksesan daripada program PPKM level 4 yang malam ini rencananya akan diumumkan. Sudah ada hasil yang cukup mengembirakan, tapi jangan kita lengah, kita harus tetap tingkatkan. Dan terakhir, kedatangan Pak Menteri ke Holy Wings merupakan suatu kehormatan bagi keluarga Holy Wings, tapi sebenarnya merupakan suatu bukti bahwa pemerintah serius benar-benar mengatasi masalah corona ini dengan mendukung program vaksinasi yang dilaksanakan oleh Holy Wings. Itu suatu kebanggaan bagi kita. Beliau menyempatkan diri walaupun sudah sore begini, dan sekali lagi kami keluarga Holy Wings mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Holy Wings bisa membantu lebih banyak lagi. Penyelenggaraan vaksinasi COVID-19 saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat agar mengurangi dampak buruk jika terpapar dari virus COVID-19. Mengingat angka penyebaran COVID-19 masih cukup signifikan, aktor sekaligus desainer ternama Ivan Gunawan baru-baru ini telah mengadakan vaksinasi COVID gratis untuk warga Tambora, Jakarta Barat. Terkait hal itu, Ivan Gunawan pun langsung menjelaskan alasan dirinya mengadakan vaksinasi COVID gratis. Jadi sebenarnya gerakan ini terjadi karena saya ini sangat peduli akan vaksin. Kalau mungkin ada beberapa teman-teman yang hanya bisa berkomentar dampak dari COVID-nya, tapi saya pengen supaya kita tidak terdampak terus, ini harus ada gerakan, harus ada yang bergerak gitu. Dan saya merasa saya sebagai public figure, saya punya platform, saya punya penggemar, dan saya bisa merangsang teman-teman untuk bisa meyakinkan bahwa vaksin itu harus segera dilakukan. Karena saya punya cerita, anak buah saya di butik, baru hari Jumat kemarin, dia kena COVID, tapi karena memang sudah divaksin 2 kali, jadi sakitnya itu tidak terlalu berat gitu. Jadi hanya membutuhkan isoman gitu. Jadi setidaknya tubuh kita sudah ada antibodi, ya betul ya Bu Dokter ya, sudah ada antibodi sehingga
kita juga tidak terlalu berat di dalam merasakan sakitnya COVID. Wah, saya dari kemarin yang daftar aja sudah mendekati angka 1.000, saya udah seneng banget gitu. Dan saya juga disupport sama Indonesia Pasti Bisa yang sudah mau vaksin, saya siapin sembako juga. Jadi supaya nggak ada dumel-dumel lagi. Jadi hidupnya sehat, makan insya Allah seminggu bisa. Karena komplit banget dalamnya. Berasnya ada, minyaknya ada, saya siapin masker juga. Lalu saya juga mendapatkan support dari madu juga gitu. Jadi ya untuk menjaga imunitas tubuh, insya Allah cukup ya Bu. Ya. Gitu. Jadi nanti untuk warga yang sudah divaksin hari ini, nanti ketemu lagi dengan saya tanggal 28 Agustus. Mungkin jangan percaya hoak-hoak ya, gitu. Jangan percaya hoak. Dan yang harus diingat gini, mau takut vaksin karena punya diabetes, takut vaksin karena punya jantung, takut vaksin karena punya penyakit lainnya. Kan setiap mau vaksin itu ada yang namanya observasi. Kalau tim observasi itu bilang bahwa memang siap untuk divaksin, ya berarti divaksin. Jadi jangan punya kekhawatiran yang terlalu berlebihan sehingga malah tidak jadi. Dan sekarang ini banyak yang datang Sinovac, nunggu yang lain, udah nunggu yang ini, nunggu yang lain. Ujung-ujungnya enggak juga. Karena nanti kalau misalnya kesehatan kalian terdampak, nah baru pada sedih, baru pada panik gitu. Jadi makanya kita harus seperti negara-negara lain yang memang sudah sukses dengan vaksin gitu. Kegiatan vaksinasi COVID gratis yang diadakan oleh Ivan Gunawan sangat disambut hangat oleh masyarakat sekitar. Hal tersebut pun sangat bisa berdampak baik untuk masyarakat yang telah menggunakan dosis vaksin yang telah diberikan oleh Ivan Gunawan. Dan sebagai penutup, Ivan Gunawan berharap agar acara yang ia adakan bermanfaat bagi masyarakat. Ya insya Allah kalau misalnya memang rangsangan ini bisa berdampak ke daerah-daerah lain, kenapa tidak gitu. Karena saya kali ini juga tidak bergerak sendirian gitu. Saya dibantu sama banyak, ada Ruben yang bantuin, support makanan, banyak teman-teman dari gerakan-gerakan pemuda dan organisasi juga ikut bantuin saya juga gitu. Jadi ya bahwa untuk menangani pandemi ini banyak uluran tangan dari masyarakat yang ikut andil lah gitu. Mungkin seada mungkin gitu kan. Jadi kita belajar dari pengalaman yang udah panas ini gitu kan. Jadi ya sebisa mungkin dengan keterbatasan saya dan panitia ya insya Allah acara ini bisa berlangsung dengan baik, nyaman, tenang gitu. Dan kalau misalnya diperhatiin Bu Dokter, ada teman-teman yang naik pakai kursi roda gitu ya, dan mereka juga mendapatkan privilege. Jadi buat teman-teman yang di sini walaupun belum mendaftar, kita juga tidak akan menolak teman-teman yang tidak terdaftar gitu. Jadi yang asal bawa kartu identitas.